Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Feby Trisnawati dengan NPM 22.296 dari kelas F mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Di sini saya akan membacakan terkait kode etik profesi advokat, notaris, dan polri. Yang pertama, etika profesi advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian advokat. Pasal 2. Advokat Indonesia adalah warga Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral tinggi, luhur dan mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Pasal 3. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. B. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. C. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. D. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. E. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. F. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat. G. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, officium nobile. H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. I. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenakan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Yang kedua, hubungan dengan klien. Pasal 4. A. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. B. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. C. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. D. Dalam menentukan besarnya honorium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. E. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. F. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama, seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. G. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. H. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu. I. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat ia tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. J. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurus kepentingan-kepentingan tersebut. Apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Yang ketiga, hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5.
A. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. C. B. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. C. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. D. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban meningkatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. F. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. 4. Tentang sejawat asing. Pasal 6. Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia untuk tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik ini. 5. Cara bertindak menangani perkara. Pasal 7A. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan memenuhi catatan sans prejudice. B. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. C. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. D. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. F. Apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. G. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawab baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. H. Advokat mempunyai kewajiban yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pro deo bagi orang yang tidak mampu. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Nomor 6. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Pasal 8. A. Profesi advokat adalah profesi yang mulia terhormat, officium nobile. Dan karenanya, dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan, sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya, berada di bawah perlindungan hukum undang-undang dan kode etik ini. B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan. C. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. D. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. F. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditandatanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. G. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. H. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera di suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilannya tempat terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti di pengadilan tersebut. 7. Pelaksanaan kode etik. Pasal 9A. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. B. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Selanjutnya, kode etik notaris. Berdasarkan 86
Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu 1. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Yang pertama, kewajiban. Pada pasal 3, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorium, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon atau faks. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib, membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorium ditetapkan perkumpulan, menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang kedua, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang ketiga, isi sumpah jabatan notaris. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 4. Notaris dan orang lain yang memangku menjalankan jabatan notaris dilarang. Larangan. A. Mempunyai lebih dari satu kantor baik cabang ataupun perwakilan. B. Memasang pagan hama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Bekerja sama dengan biro jasa orang badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara lain. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menuju ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Menetapkan honorium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorium yang telah ditetapkan perkumpulan. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
menjelekan dan atau mempersalahkan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. Membentuk kelompok sama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi, dan menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebutkan sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap 1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang kedua, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang ketiga, isi sumpah jabatan notaris. Yang keempat, hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Yang ketiga, pengecualian. Pasal 5, hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita, dan mempergunakan kata ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tapi hanya nama saja. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, faks, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, berhuruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Lalu selanjutnya, kode etik profesi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, mengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kode etik Polri telah digunakan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut. Etika Profesi Polri bagian ke-1 ruang lingkup pasal 4. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi kepolisian mencakup A. Etika kenegaraan, B. Etika kelembagaan, C. Etika kemasyarakatan, dan D. Etika kepribadian. Bagian 2. Materi kemuatan KEPP pasal 5. Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi A. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Pancasila, 3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan 4. Kebinekaan Tunggal Ika. B. Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Tribrata sebagai pedoman hidup, 2. Catur prasata sebagai pedoman kerja, 3. Sumpah atau janji anggota Polri, 4. Sumpah dan atau janji jabatan, dan 5. 10. Komitmen moral dan perubahan pola pikir, mindset. C. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Penegakan hukum, 3. Pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat, dan 4. Kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. D. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Kehidupan beragama, 2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan 3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban dan larangan. Kewajiban etika kenegaraan pasal 6. Setiap anggota Polri wajib A. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. B. Menjaga keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, tersenggalanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. C. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI. D. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan tunggal ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. E. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri seorang dan atau golongan. F. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih bangsa Indonesia, lembaga negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, dan H. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Etika kelembagaan pasal 7.
1. Setiap anggota Polri wajib A. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi tribata dan catur prasetya. B. Menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. C. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. D. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian. E. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personil profesi karir dan penegakan KEPP. F. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. G. Menyelesaikan tugas dengan sesama dengan penuh rasa tanggung jawab. H. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. I. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. C. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dalam KEPP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan. K. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP. I. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat melaksanakan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. M. Mematuhi dan mentaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. N. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas. Dan O. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Petun. 2. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib A. Menunjukkan kepemimpinan yang melayani, keteladanan menjalani konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan. B. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya. Dan C. Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang harus dilakukan oleh bawahan. 3. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib A. Melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas. B. Melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. C. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dan D. Melaporkan kepada atasan pemberi pemerintah atau penolak perintah yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. 4. Sesama anggota Polri wajib 1. A. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas. B. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja. C. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. D. Menunjukkan rasa kasih kawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati. Dan E. Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. 5. Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf C wajib memberikan perlindungan. Pasal 8. Setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kearifan lokal. Pasal 9. Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagaimana penyelidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana dan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. Etika kemasyarakatan. Pasal 10. Setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dan dasar hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar tugas, memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan berhubungan dengan masyarakat. Etika kepribadian. Pasal 11. Setiap anggota Polri wajib A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerjasama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. C. Mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, norma kearifan lokal, nilai kearifan lokal, dan norma hukum. D. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun dan melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus, ikhlas, dan dengan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Larangan etika kenegaraan. Pasal 12. Setiap anggota Polri dilarang A. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktisi.
Etika kelembagaan pasal 13. Setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. Mengembalikan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga sama anggota Polri atau pihak ketiga. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan pengaduan masyarakat. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang, dan melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Sama anggota Polri dilarang saling menista dan atau menghina, meninggalkan anggota Polri lain yang melaksanakan tugas, melakukan tindakan yang diskriminatif, melakukan pemufakatan pelanggaran KPP atau disiplin atau tindak pidana dan berperilaku kasar dan tidak patut. Pasal 14. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, pembantu, dan penyidik dilarang mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri, dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum yang tersangka, merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum, merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan, melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain, penghambatan kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara atau memperoleh hak dan atau melaksanakan kewajibannya, merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan, menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana, melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan dengan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Etika kemasyarakatan. Setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan, pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi tugas ruang lingkup, fungsi, dan kewenangannya, mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat, mengeluarkan ucapan, isyarat, dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapat imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan pelayanan, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian, dan atau membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, etika kepribadian pasal 16. Setiap anggota Polri dilarang A. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, B. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan, C. menampilkan sikap dan atau perilaku menghujat serta menista kesatuan atau atasan dan atau sesama anggota Polri, dan atau D. menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.